pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua bukan? Nah, sekarang tinggal kalian buka buku tematik dan persiapkan buku catatannya. Nah, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Yuk dibuka bukunya di halaman 58. Kita nanti belajar tentang suku Minang dan juga tarian Bungeng Jumpa. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku ini sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang paling terkenal adalah Malin Kundang. Siapa nih yang pernah mendengar cerita Malin Kundang yang dikutuk sama ibunya menjadi batu? Nah, ini adalah contoh-contoh dari suku Minang ya. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Lalu, suku Minang juga mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Tuh, Bunda ini sudah memberikan gambarannya mana yang termasuk talempong dan mana yang termasuk saluang. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, antara lain tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan ini biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Yang sebelah kiri ini adalah tari pasambahan dan yang sebelah kanan adalah tari piring. Suku Minang juga sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Enak sekali ya. Siapa nih yang pernah makan rendang? Pasti kalian suka rasanya. Ini ada juga sate Padang ya, dan juga ada dendeng balado. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya berbatas pada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Ini tadi suku Minang tadi, yang penting-penting bisa dicatat ya. Nah, apakah kamu masih ingat sekarang tarian Bungeng Jumpa? Kemarin kita sudah belajar ya, tapi dalam posisi berdiri. Dan hari ini kita belajar dalam posisi yang duduk ya. Nih ada gerakan F.
Tangan kanan di bahu, tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan dan lakukan ini secara bergantian. Ya, bisa dibuka halaman 61 di buku tematiknya. Lalu ada gerakan G. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Keduanya tepuk 2 kali dan hitungan 2 kali 8. Ada juga gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk ke atas, badannya ikut diangkat. Dan semuanya ini dalam hitungan 4 kali 8. Lalu ada gerakan I, ya. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas dengan tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Nanti Bu Dani akan berikan contoh videonya. Nah, begitu tadi teman-teman anak-anak, kita sudah belajar di pembelajaran 5 ya. Lalu kita lanjut lagi ke pembelajaran 6. Dibuka halaman 66. Kita di pembelajaran 6 ini akan mengulang kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung. Seperti tadi, kalian sudah membaca ya apa itu suku Minang. Nah, ini temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk bacaan dari suku Minang tadi. Sambil dibuka bacaan suku Minangnya, yuk kita mencoba ke paragraf ke-1. Di situ ada suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, ini kira-kira yang mana ya yang termasuk gagasan pokoknya dan yang mana termasuk gagasan pendukung? Perlu diingat ya, yang namanya gagasan pokok apa, yang gagasan pendukung apa. Ya. Siapa nih yang sudah menebak bahwa gagasan pokoknya ada di nomor 1, yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, dan yang lainnya itu termasuk gagasan pendukungnya. Seperti itu ya tadi gagasan pokok dan pendukung. Sekarang kita lanjut lagi. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Coba nih, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkunganmu. Kalau biasanya di lingkungan sekolah, sekarang coba kita buat di lingkungan rumah. Contohnya nih, seperti kerja bakti membersihkan rumah ya. Ada yang di halaman, ada yang di dalam rumah, ada yang lain-lain, dan ini nanti kalian akan bekerja sama. Ini akan menimbulkan persatuan dan kesatuan. Seperti kemarin ya, sudah kita contohkan ya, sikap menghargai keberagaman. Ada yang bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Terus ada yang saling menghormati, menghargai teman dalam beribadah, tidak mengganggu teman yang berbeda agama, yang sedang beribadah, karena kita tidak boleh egois. Jadi orang harus memahami, mengerti orang lain. Terus tidak boleh mengejek suku dan agama orang lain. Berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Lalu memberi kesempatan untuk beribadah bagi teman yang berbeda agama dengan kita. Selanjutnya ada permainan tradisional yang merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Kemarin juga sudah Bu Dani singgung ya, permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Dan pasti anak-anak sudah pernah bermain kan permainan gobak sodor atau benteng-bentengan. Ini adalah bacaan tentang
kubak sodor, dan benteng-bentengan. Bisa dilihat di halaman sebelumnya ya, kedua permainan itu bacaannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah melewati tema 1, subtema 1. Ya, semoga kalian memahami ya pembelajaran kita selama 1 minggu ini. Ya, tetap semangat, rajin sholat, rajin belajar, jangan lupa cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan. Oh iya, jangan lupa juga ya kalau di rumah itu sering membantu orang tua. Oke? Jadi anak-anak hebat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.